Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh apa? Oleh Roh. Bentar, stop dulu. Allah telah menyatakan oleh karena apa? Huruf besar. Ini Roh Allah. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di mana? Dalam diri Allah. Kalau Roh Allah itu nggak ada di dalam dirimu, mustahil engkau mengenal Allah. Kalau Roh Allah di dalam dirimu, engkau akan tahu siapa Allahmu dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia itu selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain apa? Saya ulangi. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain apa? Artinya kalau Roh Allah itu engkau nggak bersatu sama dirimu, engkau nggak akan tahu apa-apa tentang Tuhan. Engkau hanya sampai level agama. Itu hanya entry level. Agama hanya buat statusmu di bumi. Tapi Roh Allah yang Tuhan taruh dalam hidupmu, statusmu bukan temporal, tapi statusmu eternal, kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Anda kalau ngerti namanya jaminan itu kolateral. Semua kita yang hidup di dunia ini, karena cintanya Tuhan sama kita, diberikan sebuah kolateral. Mau Tuhan datang kapan saja, itu nggak penting. Yang penting jaminan itu, kolateral itu, Rohnya yang kudus ada dalam hidupmu. Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Tuhan mau datang kapan saja, nggak usah takut. Sebab jaminan yang bisa membuat kau ke surga bukan yang lain, tapi Roh Kudus sendiri. Lihat baik-baik. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu seluruhnya? Sampai kelak kita bertemu Tuhan. Itu seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Penebusan itu Tuhan lakukan melalui apa? Karya Roh Kudus dalam hidup kita. Udah ya, saya ulang lagi ya. Di dalam dia kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, hari ini dengan firman kebenaran toh, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya akan berita yang tadi, apa yang terjadi? Dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikannya. Ternyata Roh Kudus itu meterai. Coba, itu ada Pak Notaris, Pak Teja. Kalau kita bikin jual beli, terus nggak ada materai, sah nggak? Nggak sah. Engkau dan saya tanpa ada Roh Kudus nggak pernah disahkan. Ketika Roh Kudus hidup dalam dirimu, engkau dimeteraikan. Setan lihat nggak bisa apa-apa. Kenapa? Kita sudah dimeteraikan oleh Yesus Kristus. Setan nggak bisa berbuat apa-apa dalam kita. Kita sudah dimeteraikan sah milik surga. Makanya katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kata melekat itu tadi, atas ini, hidup Anda dan saya ini nggak ada artinya. Tapi kalau meterai Roh Kudus ditempelkan ke sini, Tuhan tanda tangan di situ dan darahnya. Saya tanya, sah sertifikatnya bahwa Lito milik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Setan akan mendakwa engkau, setan akan menuduh engkau. Itu punyaku, cannot. Why? Blood of Jesus. Darah Yesus sudah membasuh, menyucikan kesucian semua tadi. Meterainya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah mendukakan Roh Kudus.